Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan membahas nih salah satu hal yang pastinya sangat recommended untuk kalian ketahui, apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah ini, yaitu Idul Kurban. Nah, di video kali ini kita akan membahas kenapa sih kuda dan ayam tidak sah menjadi hewan kurban saat Idul Adha. Kita akan membahas beberapa poin seperti ketentuan hewan kurban, jenis hewan yang boleh dijadikan kurban, dan lain sebagainya. Namun sebelum kita membahas lebih dalam nih, kenapa kuda, ayam tidak sah menjadi hewan kurban ketika Idul Adha, kami ingatkan kepada kalian untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga atas dukungan kalian sahabat, channel ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari, dan juga bisa menjadi channel yang bukan hanya sekedar tontonan, namun bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Seperti diketahui sahabat, apabila pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama sudah melaksanakan sidang isbat, di mana hasil sidang isbat untuk hari raya Idul Adha 2025, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada tanggal 28 Mei 2025, atau tepatnya pada hari ini sahabat. Nah, pemerintah melalui Kementerian Agama Kemendan resmi menetapkan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada hari ini, Rabu 28 Mei 2025. Penetapan tersebut resmi diumumkan setelah Kemendag melakukan gelar sidang isbat yang bertempat di Jakarta dari Selasa 27 Mei 2025 malam kemarin. Dengan hasil sidang isbat tersebut sahabat, maka peringatan Hari Raya Idul Adha 2025 dipastikan jatuh pada tanggal 6 Juni yang akan datang. Menurut Menteri Agama Bapak Kiai Haji Nasaruddin Umar di dalam konferensi pers, setelah menerima laporan dari seluruh tanah air, belum ada yang melihat hilal, tapi di detik-detik terakhir ada yang menyaksikan hilal di daerah Aceh. Maka pihak Kementerian Agama bisa menyimpulkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu hari ini sahabat, dan selanjutnya untuk 10 Zulhijjah bertepatan atau Idul Adha, yaitu hari Jumat 6 Juni 2025. Sehingga pada hari tersebut sahabat, dipastikan umat Islam seluruh Indonesia nih akan merayakan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban pada 10 Zulhijjah. Salah satu sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan bagi umat Islam adalah ibadah kurban. Adapun hewan kurban yang ditetapkan adalah hewan ternak, yaitu sapi, kambing, sampai unta. Termasuk di dalamnya adalah hewan ternak kerbau sejenis sapi, lalu domba sejenis kambing. Nah, ternyata sahabat, terkadang muncul pertanyaan nih di benak kita terkadang, kenapa sih hewan-hewan ternak di luar ketiga jenis hewan tersebut tidak digunakan untuk hewan kurban? Katakanlah ayam, kuda, keledai, dan lainnya. Nah, pertanyaan lanjutan adalah, bolehkah ayam, keledai, atau kuda menjadi hewan kurban? Apakah sah atau tidak? Nah, di video kali ini kita akan membahasnya sahabat. Nah, pembahasan pertama yaitu kita akan membahas tentang ketentuan hewan kurban. Seperti dikutip dari nu.or.id dan juga muslim.or.id, ketentuan hewan kurban sudah jelas ditetapkan oleh syariat sebagaimana ketentuan dalam ibadah lainnya, sehingga kita tidak boleh menyalahi aturan ini. Hewan yang dipersyaratkan untuk udhiyah atau kurban merupakan hewan ternak, diantaranya unta, sapi, dan juga kambing, termasuk pula jenis-jenis dari unta, sapi, dan juga kambing. Sehingga sahabat, tidak dibenarkan jika kita berkurban dengan ikan paus, kuda, ayam apalagi, dan tidak pernah dinukil sama sekali dari Rasulullah SAW. Begitu juga dari para sahabat bahwa mereka berkurban dengan selain 3 jenis hewan tersebut, apalagi ayam sahabat. Allah Ta'ala
Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikuli ummatin ja'alna mangsaka liyadhkurusmallah ala ma razaqahum mim bahimatil an'am, yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap bahimatul an'am atau binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Surah Al-Hajj ayat 34. Nah, di dalam kitab Al-Majmu' jilid 8 halaman 364 sampai 366, sahabat, Imam Nawawi berkata, syarasa dalam kurban, yaitu hewan kurban harus berasal dari hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing, termasuk pula berbagai jenis unta, semua jenis sapi, dan semua jenis kambing, yaitu domba, ma'iz, dan sejenisnya. Sedangkan selain hewan ternak seperti rusa dan keledai tidaklah sah sebagai hewan kurban, baik dari yang jantan maupun betina, tanpa ada perselisihan di kalangan ulama. Tidak ada khilaf sama sekali mengenai hal ini menurut kami. Begitu pula turunan dari perkawinan antara rusa dan kambing tidaklah sah sebagai hewan kurban karena bukan termasuk an'am, yaitu hewan ternak. Nah, dari sana sudah sangat jelas, sahabat, apabila ayam sampai kuda nih, kenapa tidak dijadikan kurban? Karena ayam dan juga kuda bukanlah an'am, yaitu hewan ternak. Nah, itu menjadi jawabannya, sahabat. Nah, selanjutnya kita bahas nih, yaitu penjelasan apa saja sih hewan ternak yang sah menjadi hewan kurban. Seperti kita ketahui, seperti yang kami telah singgung sebelumnya, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dalam kitab Ahkamul Udhiyah wa Zakah, jenis hewan yang dijadikan kurban adalah dari bahimatul an'am, hewan ternak, karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dicekikan Allah kepada mereka. Surah Al-Hajj 34 ayatnya telah kami singgung di atas, sahabat. Bahimatul an'am adalah unta, sapi, kambing, termasuk domba dan ma'iz. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Katsir, dan beliau mengatakan bahwa ini menjadi pendapat Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, dan selainnya. Nah, oleh karena itu, ada kesimpulan dari pembahasan tadi, sahabat. Hewan-hewan yang memang boleh dijadikan kurban diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, unta. Jenis hewan ini merupakan salah satu tipe binatang yang hanya dijumpai di habitat tertentu saja, tepatnya pada daerah-daerah kering seperti padang pasir di bagian dunia timur. Karena unta merupakan hewan yang terpuruk satu yang cocok untuk perjalanan jauh ataupun sebagai peliharaan manusia. Di dalam konteks kurban, biasanya unta diperbolehkan untuk dijadikan kurban dengan total jumlah perkurbannya sebanyak 10 orang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, karena ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi saprin fahasara adha fashtarakna fil baqrati sab'atan wa fil ba'iri asyaratan. Dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tibalah hari raya Idul Adha, maka kami pun berserikat 10 orang untuk kurban seekor unta, sedangkan untuk seekor sapi kami berserikat sebanyak 7 orang. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 905. Selanjutnya dalam kitab Ibnu Majah nomor hadis 313. Nah, adapun umur unta yang diperbolehkan nih untuk dikurbankan adalah unta yang berumur 5-6 tahun, sahabat, lebih lama daripada hewan-hewan kurban lainnya. Selanjutnya jenis hewan yang diperbolehkan untuk berkurban yaitu sapi atau kerbau. Berbeda dengan unta, sahabat, sapi seringkali kita temui di negara Indonesia, terutama negara beriklim tropis. Jenis sapinya pun beragam, dari sapi perah sampai sapi peternak. Namun khusus di Indonesia sendiri, sahabat, beberapa daerah justru menggunakan kerbau sebagai pengganti sapi untuk kurban. Dikutip dari berbagai sumber nih, ulama fikih salah satunya berpendapat bahwa kerbau dapat menggantikan sapi di dalam kitab Al-Misbahul Munir. Waqad sawal fuqahaul jamus bil baqri fil ahkam wa amaluhuma kajin si wahid. Ulama fikih menyamakan kerbau dengan sapi dalam berbagai hukum dan menjadikan keduanya seperti satu jenis. Khusus untuk sapi atau kerbau, sahabat, beberapa pendapat juga memperbolehkan untuk kurban patungan sapi atau kerbau dengan kuota sampai dengan 7 orang sesuai hadis yang kami sebutkan di atas. Sapi atau kerbau yang diperbolehkan untuk dikurbankan merupakan sapi atau kerbau yang telah memasuki usia 2 tahun. Selanjutnya
kambing. Berbeda dengan ketentuan jenis hewan kurban lainnya sahabat, kambing merupakan salah satu jenis hewan kurban yang paling sering untuk dijadikan kurban terutama di Indonesia. Kambing seringkali dikurbankan untuk satu orang, namun beberapa pendapat ulama mengatakan bahwa kambing yang disembelih oleh satu kepala keluarga berarti telah mewakili kurban seluruh keluarga, karena rojulu fi abdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudha bisyatin anhu wa an ahli baiti. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 1505. Nah, adapun syarat umur yang diperbolehkan untuk kurban seekor kambing adalah ketika kambing sudah memasuki umur 1 sampai 2 tahun sahabat. Dengan umur tersebut serta ketentuan syarat sah kurban, maka kambing bisa dijadikan hewan kurban. Selanjutnya yang terakhir, domba. Domba merupakan hewan yang sering disamakan dengan kambing sahabat, sehingga domba ini direkomendasikan dan diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Seperti salah satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi biasa berkurban dengan 2 gibas domba jantan putih yang bertanduk. Lalu beliau mengucapkan nama Allah dan bertakbir, dan beliau meletakkan kedua kakinya di pipi kedua gibas tersebut saat menyembelih. Dalam lafaz lain disebutkan bahwa beliau menyembelihnya dengan tangannya, muttafaqun alaih. Dalam lafaz lain disebutkan saminain, artinya 2 gibas gemuk. Dalam lafaz Abu Awanah dalam kitab sahihnya dengan lafaz saminain, artinya gibas yang istimewa atau berharga. Nah, itulah sahabat penjelasan kami tentang pertanyaan kenapa kuda dan ayam tidak sah jadi hewan kurban saat Idul Adha, dan juga beberapa jenis hewan yang memang diperbolehkan dijadikan kurban. Semoga bisa menjadi wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.